Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Pratama Putra, kelas B, NIM saya 60.201.121.004. Di sini saya ingin menjelaskan materi pemrograman web 1 yang berjudul itu CSS. Nah, di sini ada 7 materi yang akan saya jelaskan yang ada di pertemuan 6 sama di pertemuan 7. Nah, yang di pertemuan 6 itu ada 2, ada pengenalan dasar CSS untuk pemula, dan yang kedua itu cara menulis CSS di HTML. Untuk pertemuan ke-7 CSS, pertemuan ke-7 itu materi selanjutnya adalah sintaks dasar CSS yang harus dipahami. Selanjutnya selektor di CSS, selanjutnya juga cara mewarnai teks dengan CSS. Selanjutnya materi selanjutnya menggunakan background di CSS, dan selanjutnya itu ada di text formatting di CSS. Nah, yang pertama saya akan jelaskan adalah pengenalan CSS untuk pemula. Ya. Setelah belajar di HTML, bahasa berikutnya yang harus kita pelajari agar menjadi web developer adalah CSS. Nah, pemahaman tentang CSS sangat penting jika kamu ingin fokus pada front and web development. Ya, apa itu CSS? CSS itu kepanjangannya Cascade Style Sheet. Nah, pengertiannya CSS itu adalah sebuah bahasa untuk mengatur tampilan web sehingga terlihat lebih menarik dan indah. Dengan CSS, kita dapat mengatur layout, tata letak, warna font, garis, background, animasi, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, sejarah dan perkembangan CSS. Sebelum adanya CSS, tidak ada bahasa yang dipakai untuk memberikan style pada dokumen web. Tampilan web terasa hambar dan kurang tertata. Ide awal tentang style sheet di browser bukan sesuatu yang baru. Pada tahun 1990, Tim Berners-Lee membuat web browser bernama Next Browser atau editor. Pada browser ini, kita bisa membuat style sheet, akan tetapi sintaks style sheet-nya tidak ia publikasikan. Lalu pada akhirnya di tanggal 10 Oktober 1994, yang bernama Hakon Wim Lee membuat draft proposal bahasa CSS dan mengirimkan ke mail www.tal dan www.html. Selanjutnya November 1994, Lee mempresentasikan draft proposal bahasa CSS Shading HTML Style Sheet di acara web konferensi di Chicago. Selanjutnya di bulan April 1995, draft bahasa CSS dipresentasikan lagi pada acara WWW konferensi. Pada acara ini, Wim Lee bertemu langsung dengan Brave Boss. Selanjutnya di bulan Mei 1995, implementasikan bahasa CSS mulai dikerjakan. Pada bulan ini, MyList Group baru bernama WWW Style dibuat. MyList menjadi tempat diskusi pengembangan CSS. 17 Desember 1996, CSS versi pertama atau CSS 1 akhirnya dirilis. Mei 1998, CSS versi kedua atau CSS kedua dirilis. Pada versi ini ditambahkan dukungan media output. Perkembangan versi CSS. Sejak awalnya dirilis, CSS memiliki beberapa versi. CSS 1 1996 adalah versi pertama, 17 Desember 1996. CSS 2 adalah versi kedua, dan CSS 2.1 2011 dirilis pada 7 Juni 2011, dan CSS 3 2012 versi yang banyak digunakan saat ini. Sintaks dasar di tiap versi sama, hanya saja ada beberapa perbedaan properti.
ada yang ditambahkan, ada yang dikurangi atau dihapus. Contohnya, pada CSS2 kita tidak bisa menggunakan properti animation karena properti ini belum ada versi 2, adanya di CSS3. Nah, selanjutnya kita menjelaskan cara menulis CSS di HTML. Nah, pada tutorial sebelumnya kita sudah berkenalan dengan CSS. Berikutnya kita akan belajar gimana cara menulis CSS di HTML. Nah, ada tiga menulis CSS di HTML. Yang pertama itu internal CSS, ditulis di dalam text style. Dan yang kedua itu adalah inline CSS, ditulis di atribut elemen HTML. Yang ketiga itu adalah external CSS, di mana ditulis di file CSS terpisah dengan HTML. Nah, mari kita bahas. Yang pertama itu adalah internal CSS. Nah, internal CSS adalah kode CSS ditulis di dalam text style. Internal CSS juga dikenal dengan sebuah embedded CSS. Text style bisa ditulis di dalam tag head, bisa juga ditulis dalam tag body. Namun kebanyakan orang menulis di dalam tag head. Nah, selanjutnya nanti saya akan paparkan contohnya. Ini di dalam internal CSS. Tunggu saja, oke? Selanjutnya, penulisan CSS di dalam tag head akan lebih dahulu dibaca dibandingkan di body. Karena lebih dahulu dibaca, style yang akan dipakai adalah yang terakhir. Misalnya kita punya style seperti di dalam head. Lalu body kita buat lagi seperti P color .2 blue. Maka yang akan dipakai adalah yang terakhir, yakni yang color .2 blue. Karena itu, biar konsisten dan tidak berontak, sebaiknya tulis CSS hanya dalam satu tempat saja, misal di head saja. Yang kedua, external CSS. External CSS adalah kode CSS ditulis terpisah dengan kode HTML. External CSS ditulis di dalam file khusus yang berekstensi .css. Nah, itu. Contohnya, kita akan membuat sebuah file bernama styleku.css yang di dalamnya berisi kode CSS. Nah, untuk menggunakan CSS ini harus menghubungkan dengan HTML. Ada dua cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama menggunakan tag link. Yang kedua menggunakan import. Nah, CSS eksternal bisa digunakan saat kita ingin menggunakan kembali style yang sudah dibuat. Misalnya di dalam ada 5 halaman HTML dan semua halaman ini membutuhkan CSS yang sama. Maka sebaiknya kita menggunakan external CSS agar tidak menulis ulang kode CSS di setiap HTML. Nah, external di CSS di dalam kode folder. Jika file external CSS berada di dalam folder berbeda, maka kita bisa tulis alamat pathnya di tag link. Nah, misalnya kita punya struktur folder project seperti ini. File style.css akan kita pakai di index HTML, tapi dia berada di dalam folder CSS. Maka kita bisa tulis seperti link rel sama dengan .2 style sheet balas kurung balas .2 herb sama dengan CSS garis style.css. Nah, namun sekarang gimana kalau file HTML-nya berada di folder yang berbeda? Nah, ini nanti saya perlihatkan ya. Ini. Ya. Gimana cara pakai ya? Jika
file HTML yang berada dalam folder lagi, dan di dalam folder lagi, dan di dalam folder lagi, dan di dalam folder lagi. Gimana tuh? Nah, ya tinggal naik beberapa level. Misalnya dia berada dalam folder level ketiga, maka naiknya 3 level seperti ini. Perhatikan, titik-titik garis miring artinya naik 1 level, karena ada tiga titik-titik garis miring, maka kita naik 3 level. Bingung? Tenang, tidak perlu khawatir. Jika kamu paham sistem path di Linux, maka kamu akan mudah memahami ini. Oh iya, selain cara ini, kita bisa juga menggunakan garis miring untuk mewakili root folder dari project atau nama domain. Nah, di sini ada external CSS dari internet CDN. Selain menggunakan external CSS, ada di satu folder dengan project kita juga bisa juga digunakan CSS yang sudah ada di internet atau domain lain. Selanjutnya inline CSS. Nah, inline CSS adalah kode CSS yang ditulis langsung pada atribut style di elemen HTML. Kode CSS ditulis langsung tanpa menggunakan kurung kurawal. Kemudian properti tetap dipisah dengan titik koma. Nah, titik koma. Inline CSS biasanya digunakan untuk memberikan style pada satu elemen saja. CSS pada inline akan lebih diprioritaskan dibandingkan dengan internet dan eksternal. Akan tetapi, inline CSS jarang digunakan pada proyek-proyek besar karena cukup menyulitkan mengelola kode jika sudah terlalu banyak menggunakan inline. Gunakanlah seperlunya dan seadanya. Jangan terlalu banyak biar kodenya lebih rapi. Ya, apa selanjutnya? Kita sudah belajar cara menulis CSS di HTML. Ada 3 cara yang digunakan, yakni internal CSS, external CSS, dan inline CSS. Gunakanlah sesuai pada tempatnya dan pastinya hanya menggunakan satu saja biar konsisten. Selanjutnya kita pelajari tentang sintaks dasar CSS yang harus dipahami. CSS punya sintaks atau tata cara penulisan kode yang harus diikuti. Jika kita tulis, bisa dijadikan CSS yang kita buat, yakni akan menghasilkan apa-apa yang ditampilkan di web. Karena itu, kita wajib memahami sintaks dasar CSS agar tidak salah tulis. Oke, gimana bentuk sintaksnya? Mari kita pelajari. Nah, apa selanjutnya? Kita sudah belajar cara menulis sintaks yang benar. Selanjutnya, silakan pelajari tentang selektor di CSS. Ya, kita memahami selektor di CSS. Ya. Setelah memahami struktur dasar CSS dan cara menulis CSS di HTML, berikutnya kita akan pelajari lebih dalam tentang selektor. Hal dasar yang harus kita ketahui tentang memahami cara menulis HTML di CSS adalah selektor. Nah, selektor adalah kata kunci dan simbol yang digunakan pada CSS untuk menyeleksi atau memilih elemen di HTML. Ada 6 selektor di CSS, 1 selektor tag, 2 selektor kelas, 3 selektor ID, 4 selektor atribut, 5 selektor universal, 6 selektor pseudo. Nah, saya akan jelaskan pertama selektor tag. Selektor tag disebut juga tipe selektor. Selektor ini akan memilih elemen berdasarkan nama tag. Yang kedua, selektor kelas. Nah, selektor kelas adalah selektor yang memiliki elemen berdasarkan nama kelas yang diberikan.
Selektor kelas dibuat dengan tanda titik di depannya. Kita memiliki selektor kelas berenam ping. Nah, cara menggunakan selektor di HTML adalah dengan menambahkan atribut kelas di dalamnya. Selektor kelas dapat digunakan pada elemen yang kita inginkan. Sebuah elemen HTML akan menggunakan satu atau lebih kelas. Selanjutnya, selektor ID. Selektor ID hampir sama dengan kelas. Bedanya ID bersifat unik, hanya boleh digunakan oleh satu elemen saja. Selektor ID ditanda dengan tanda pagar di depannya. Selanjutnya, selektor atribut. Selektor atribut adalah selektor yang memiliki elemen berdasarkan atribut. Selektor ini hanya sama seperti selektor tag. Artinya kita akan memiliki semua elemen input yang memiliki atribut tipe text. Selanjutnya, selektor universal. Selektor universal adalah selektor yang digunakan untuk menyeleksi semua elemen yang jangkau skop tertentu. Artinya, semua elemen yang memiliki garis solid dengan ukuran 1px dan berwarna grey. Selanjutnya, selektor pseudo adalah selektor untuk memilih elemen semua seperti state pada elemen before atau after, elemen ganjil, dan sebagainya. Ada dua macam pseudo selektor. Yang pertama, pseudo class, selektor untuk state elemen. Yang kedua, pseudo element, selektor untuk elemen semua di HTML. Pseudo class adalah selektor untuk memiliki state pada elemen. Contohnya, seperti elemen saat diklik, atau saat fokus, saat disentuh, dan lain sebagainya. Nah, dengan selektor ini kita bisa menentukan tampilan dari elemen pada stack tersebut. Selanjutnya, pseudo element adalah selektor untuk memilih elemen elemen semu yang saya maksud ini di sini adalah elemen yang seolah-olah kita tambahkan di HTML. Bingung. Jelas bingung. Oke, kalau kita pakai contoh, misalkan kita punya elemen paragraf. Ya, kita di sini selektor. Bedanya dengan pseudo kelas apa? Selektor pseudo elemen menggunakan tanda titik 2 ganda, sedangkan pseudo kelas dipakai dengan 1.2. Ya, selanjutnya kita mempelajari 6 jenis selektor di CSS. Berikutnya kita tinggal pelajari properti untuk melakukan style di CSS. Maaf, selanjutnya cara mewarnai teks dengan CSS. Warna adalah properti yang paling sering digunakan dalam CSS. Kamu bisa bayangkan jika warna web cuma hitam putih saja, maka akan terasa hambar dan menonton. Karena itu, warna bisa dipakai di dalam CSS supaya tampil web semakin menarik dan berwarna. Pada tutorial ini, kita akan pelajari tentang properti color yang merupakan properti yang berwarna, memberikan warna. Mari kita mulai. Mengenal properti color. Properti color merupakan properti untuk memberikan warna pada teks. Nah,
Selanjutnya, oke, kita sudah belajar tentang properti color di CSS serta gimana cara memberikan nilai yang valid pada properti ini. Nilai-nilai color yang kita bahas di tutorial ini juga berlaku untuk beberapa properti seperti border color, background color, dan sebagainya. Ini nanti kita akan bahas di tutorial berikutnya. Selanjutnya silakan pelajari tentang properti background di CSS. Jika kamu masih bingung, coba tanyakan di kolom komentar. Selamat belajar. Ya, selanjutnya menggunakan background di CSS. Ya, setelah kita belajar tentang properti color dan nilai-nilai warna yang valid di CSS, berikut kita pelajari tentang background. Ya, seperti nama properti background fungsinya untuk memberikan background pada elemen tertentu. Jika kamu coba ketik background pada kode CSS di inspect elemen, maka akan muncul beberapa saran properti yang berkaitan dengan background. Ya, kita coba ketik saja background. Ya, pasti ada banyak background. Ada background saja, ada background filter, visibility, background attachment, background bleed mode, background clip, background color, banyak ya, banyak. Masing-masing properti background punya fungsi yang berbeda-beda. Ada dua cara kita memberikan background di CSS, yakni dengan warna dan gambar. Pemberian background dengan cara membutuhkan beberapa properti tambahan lagi untuk mengatur gambarnya. Itu sebabnya ada banyak properti background di CSS. Ya, background warna. Untuk memberikan background warna, kita bisa memberikan nilai warna pada properti background seperti warna warna, 6 warna, kode hexa warna, fungsi RGB, RGBA, dan HS1, dan sebagainya. Selanjutnya background image. Jika ingin menggunakan warna latar gambar, maka kita bisa menggunakan properti background image atau background saja. Format gambar yang didukung bisa JPG, PNG, GIF, WPD, WP, AVIF, SUK, dan lain-lain. Intinya selama format gambar tersebut bisa dibuka di web browser, maka bisa dipakai sebagai background. Oke, bisa dipakai sebagai background. Oke, kalau begitu mari kita coba latihan menggunakan background gambar. Pertama silakan download file gambarnya di Unsplash. Oke, biar tutorial ini tidak terlalu panjang, kita akhiri sampai di sini. Sebelumnya masih banyak lagi properti yang berkaitan dengan tentang background, terutama dalam menggunakan background gambar. Namun saya bahas di tutorial ini adalah yang paling sering dipakai saat ini. Sisanya kamu bisa coba-coba sendiri. Jika ada yang bingung, tanya saja di komentar. Selanjutnya kita pelajari adalah text formatting di CSS. Nah, setelah kita belajar tentang properti color dan background, berikutnya kita akan pelajari tentang cara style text. Ini penting karena teks adalah elemen yang paling banyak dipakai pada halaman web. Ada beberapa properti CSS untuk style text yang akan kita pelajari, diantaranya text elegant, text decoration, text transform, dan text spacing, dan text shadow. Oke, langsung saja mari kita mulai. Text elegant. Jika kamu pernah menggunakan aplikasi Office, pasti pernah mengenal perataan teks. Ada rata kiri, rata kanan, rata tengah, dan rata kiri kanan. Nah, kita juga bisa meratakan teks pada properti CSS. Text elegant properti ini nilai yang valid. Left untuk rata kiri, right untuk rata kanan, center untuk rata tengah, justify untuk rata kiri dan kanan, start pada awal mengikuti direction,
and pada akhir mengikuti direction. Tes direction. CSS untuk properti direction untuk menggunakan arah baca teks, misalnya ciri dari kanan kiri ke kanan LTR atau dari kanan ke kiri RTL. Kalau kiri ke kanan itu LTR, kalau kanan ke kiri itu RTL. LTR. Nah, secara umum tes biasanya dibaca dari kiri ke kanan, tapi ada juga yang dibaca dari kanan ke kiri. Contohnya teks bahasa Arab. Jika kita menggunakan website dengan bahasa Arab lalu menggunakan direction, menggunakan left to right, LTR, maka hasilnya akan seperti ini. Tes decoration. Properti tes decoration adalah properti untuk memberikan dekorasi garis pada tes, contohnya seperti garis bawah, garis atas, dan garis tengah. Ya, setelah saya sudah menjelaskan materi ini pada hari ini tentang CSS, saya akhiri dengan mohon maaf jika cara saya menjelaskan tidak seperti Bapak. Mohon maaf, saya manusia biasa. Kalau saya ada salah kata di dalam video ini, mohon maaf. Sekali lagi saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.